Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Kali ini cerita dari seseorang yang bernama Amel. Saat itu Amel sedang hamil tua. Pada suatu hari si Amel ini merasakan kontraksi dengan rasa sakit yang sangat teramat. Langsung saja Amel ini dibawa oleh ibunya beserta suaminya ke satu-satunya klinik yang berada di desa tempat Amel tinggal. Sesampainya di klinik tersebut, ibu dari si Amel ini merasakan hawa yang cukup aneh. Setelah diperhatikan lagi oleh si ibu Amel ini, ternyata terdapat beberapa sosok-sosok yang menghuni di klinik tersebut. Diperhatikan lagi oleh ibu si Amel, ternyata di kamar persalinan yang ditempati oleh Amel malam itu ada sesosok kuntilanak. Namun kuntilanak ini berbeda dari sosok-sosok kuntilanak yang biasanya. Kuntilanak ini tingginya hampir menyentuh langit-langit. Selain itu, terdapat taring di mulutnya. Mulutnya pun penuh dengan darah. Setelah melihat sosok tersebut, ibu dari si Amel ini mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk tersebut untuk mencari tahu bagaimana sosok tersebut bisa berada di situ dan siapa yang menaruh di situ. Setelah terjadi interaksi, diketahui bahwa bidan di klinik itu sendiri yang menaruh sosok kuntilanak itu. Ternyata bidan yang ada di klinik tersebut melakukan pesugihan untuk kliniknya. Dan setiap orang yang melahirkan di klinik tersebut akan dijadikan tumbal. Termasuk Amel saat itu. Anak yang dikandung oleh Amel hendak ditargetkan oleh sosok kuntilanak tersebut. Ibu si Amel sudah berusaha untuk mengusirnya, namun karena keberadaan sosok tersebut cukup kuat, ibu si Amel gagal untuk mengusirnya. Setelah itu segera ibu si Amel menyuruh suami si Amel, si Jatmiko, untuk segera pulang mengambil sapu lidi yang berada di rumah. Tidak berapa lama akhirnya si Jatmiko ini datang membawa sapu lidi dengan pertanyaan yang berada di kepalanya. Ditanyakanlah, untuk apa sapu lidi ini? Ibu si Amel tidak mau menjelaskan karena takut membuat si Jatmiko ini menjadi kepikiran. Karena Amel sudah hampir melahirkan saat itu. Usia kandungannya hanya menunggu beberapa hari saja untuk si Amel ini melahirkan. Karena tidak mau membuat Jatmiko maupun Amel ini semakin cemas atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ibu si Amel ini tidak mau menceritakan apa yang ia lihatnya. Hari berlalu semakin dekat dengan hari persalinan si Amel. Hingga pada suatu hari, tepat pukul 11:30 malam, Amel ini tiba-tiba yang sedang terlelap tertidur ini kesurupan. Dia meronta-ronta sambil sesekali tertawa cekikikan. Ibu si Amel ini mengambil sapu lidi dan mengebas-gebaskannya ke sekeliling si Amel sambil membacakan ayat kursi. Si Jatmiko pun membantu membaca doa-doa pendek sebisa si Jatmiko. Namun Amel masih saja kesurupan. Yang membuat ibu si Amel ini tambah geram. Bidan yang berada di klinik tersebut seolah-olah pura-pura tidak mendengar. Tidak ada respon ataupun reaksi mendengar ada suara teriakan dan suara cekikikan dari kamar persalinan. Seolah-olah bidan tersebut sengaja membiarkan kalau si Amel ini kesurupan.
Setelah beberapa lama berusaha untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh si Amel, akhirnya Amel pun tersadar. Dan usut punya usut, ternyata sebelum Amel ini kesurupan, ia sudah merasakan kejanggalan sedari dia datang di kamar persalinan. Hingga pada waktu sebelum ia kesurupan, ia tiba-tiba melihat ada sesosok kuntilanak bertaring, mulutnya penuh darah di hadapannya. Sebelum ia sempat teriak, tiba-tiba ia hilang kesadaran. Kemudian Amel istirahat kembali, tidur kembali, menunggu waktu persalinan. Dan sampailah pukul 3 pagi. Amel merasakan kepala dari anaknya ini hampir keluar. Segeralah Jatmiko ini mendatangi bidan yang ada. Namun bidan tersebut seolah-olah cuek dan menunjukkan wajah yang jutek. Dia berkata, "Saya ini yang bidan, saya yang tahu harus bagaimana." Segeralah bidan tersebut membantu persalinan si Amel. Namun setelah itu, setelah Amel ini melahirkan, kondisi anaknya cukup berbeda. Anaknya sama sekali tidak menangis, tidak menunjukkan respon seperti selayaknya anak-anak yang baru lahir. Bidan yang harusnya membantu proses pasca pelahiran malah langsung keluar dari ruang persalinan, tidak sama sekali mengurusi Amel. Ibu si Amel ini semakin geram melihat sikapnya. Dalam kondisi Amel yang masih lemas karena baru saja melahirkan, ibu si Amel ini menyuruh Jatmiko untuk segera membawa pulang Amel saja. Ibu si Amel ini tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak si Amel. Segera mereka keluar dari ruang persalinan. Namun sampainya di luar ruang persalinan, tiba-tiba si bidan datang dengan raut wajah yang pura-pura ramah. Ia berkata, "Kenapa cepat-cepat pulang? Lebih baik istirahat sehari atau 2 hari di klinik ini dulu. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditangani." Ibu si Amel yang dari tadi sudah geram tidak mau menjawab perkataan si bidan. Ia teruskan langkahnya menuju pintu keluar klinik tersebut. Hingga tiba-tiba bidan tersebut menyodorkan segelas air putih kepada si Amel. Melihat hal tersebut, ibu si Amel ini segera merebut air putih tersebut. Karena ia lihat ada yang janggal dari air minum tersebut. Diminumlah air putih tersebut oleh ibu si Amel. Tiba-tiba si bidan ini marah dan mengusir mereka semua dari klinik tersebut. "Pergi kalian, kalau ada apa jangan pernah kesini lagi." Akhirnya mereka pulang. Malam itu sesampainya di rumah, anak si Amel ini tiba-tiba cukup rewel. Dia berulang kali rewel, namun hanya saat jika berada di dekat ibu si Amel. Ketika ibu si Amel ini jauh dari anak si Amel, tiba-tiba anaknya ini berhenti menangis. Ibu si Amel ini tersadar, mungkin ini efek dari air minum yang diminumkan kepadanya tadi. Segera ia mengambil air wudhu. Setelah ia mengambil air wudhu, terdengar suara cekikikan kuntilanak. Benar saja, setelah ia mengambil air wudhu, anak si Amel ini tidak lagi rewel ketika berada dekat dengan ibu si Amel. Singkat cerita, pada siang harinya, warga berkunjung ke rumah si Amel untuk menjenguk anaknya. Warga ini bertanya, ada salah satu warga ini yang bertanya kepada si ibu si Amel. "Amel ini semalam lahiran di klinik di desa ini?" Ibu si Amel pun menjawab iya. Dan salah satu warga tersebut yang bernama Bu Suminah menjawab, saudaranya yang bernama Cicin saat melakukan proses pelahiran di klinik tersebut, anaknya itu normal-normal saja. Namun setelah dibawa pulang, tiba-tiba anaknya si Cicin ini meninggal. Bukan hanya itu, setelah kematian anak si Cicin ini
beberapa malam dimimpikan terus oleh sesosok kuntilanak. Yang akhirnya ia harus dibawa ke salah satu orang pintar, kenalan suaminya. Mendengar ada percakapan seperti itu, warga yang lain yang bernama Bu Paijem ini ikut bercerita. Bu Paijem ini rumahnya tidak jauh dari klinik yang ada di desa tersebut. Dan dia berkata, kalau hampir tiap malam terdengar suara anak kecil yang menangis dari klinik tersebut. Hal tersebut mengganggu kondisi keluarganya saat hendak tidur. Selain itu, terdengar rumor bahwa klinik tersebut aslinya berasal dari desa sebelah. Namun diusir oleh warga karena mendapatkan isu klinik tersebut menggunakan pesugihan yang harus membuatnya pindah ke desa tempat tinggal si Amel. Juga beberapa kali warga melihat kalau ada banyak wanita dari luar desa tersebut datang ke klinik tersebut dan pulang terburu-buru. Sehingga warga berasumsi klinik tersebut menerima praktek aborsi. Ibu si Amel yang mengetahui kenyataan bahwa isu-isu itu adalah benar, itu diam saja. Ia tidak mau warga ini mengambil jalan main hakim sendiri kepada bidan tersebut. Sehingga semua informasi mengenai keberadaan sosok kuntilanak yang sengaja dipasang di situ, itu ia sembunyikan. Setelah kejadian yang menimpa si Amel ini, warga ini semakin jarang datang ke klinik tersebut karena rumornya sudah menyebar luas. Sudah tidak ada lagi warga yang mempercayai klinik tersebut, takut nasibnya sama dengan orang-orang yang pernah mengalaminya. Sekian cerita dari si Amel. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Indonesian Horror Story. Jika ada cerita-cerita yang ingin kalian sampaikan mengenai pengalaman-pengalaman horor, bisa kalian kirim melalui DM Instagram kami di @indonesianhorrorstory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.